Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, waktu serta kesempatan kita sehingga kita masih bisa beraktivitas setiap harinya. Tidak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang sama-sama kita rasakan pada setiap harinya. Adapun pembuatan video ini atau di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah perkembangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sebelum kita membahas sejarah perkembangan dakwahnya, alangkah baiknya kita sama-sama mengenal siapa sih sosok Umar bin Khattab. Siapa sih sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tersebut? Nah, Umar bin Khattab ini adalah khalifah kedua kekhalifahan Rasyidin. Nah, khalifah kedua kekhalifahan Rasyidin yang berkuasa pada tahun 634 Masehi dan 640 sampai dengan 644 Masehi. Dan Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat Nabi dan merupakan bapak dari salah satu istri Nabi yang bernama Hafsah binti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah, Arab Saudi pada sekitaran tahun 584. Istrinya bernama Atika bin Zaid. Nah, dari pernikahan Umar bin Khattab dan Atika binti Zaid, pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama bernama Abdullah, anak kedua bernama Hafsah, anak ketiga bernama Asim, anak keempat bernama Ruqayyah. Umar bin Khattab wafat pada tanggal 25 Dzulhijjah 23 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 3 November 644 Masehi. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait bagaimana sih sejarah dakwahnya Umar bin Khattab ini. Nah, situasi politik sebelum Umar bin Khattab merupakan situasi sosial politik yang diawali situasi politik yang dialami pada masa kepemimpinan khalifah sebelum Umar bin Khattab, yaitu masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Kestabilan politik yang telah dirintis oleh Rasulullah SAW berangsur-angsur memburuk. Ini terbukti dengan terjadinya beberapa pemberontakan di luar Madinah. Baik itu pemberontakan dimotivasi oleh keinginan melepaskan diri dari kekuasaan Islam ataupun pemberontakan yang dilancarkan oleh kaum murtad. Nah, penjelasan yang kedua ini, pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar bin Khattab dalam agama Islam berperan sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW dan posisinya setelah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar wafat. Nah, Umar bin Khattab adalah sebagai waris ajaran agama, sehingga Umar bin Khattab ini hanya menyampaikan ajaran-ajaran agama saja. Selanjutnya, kebijakan politik Umar bin Khattab. Umar bin Khattab telah membagi kekuasaan secara terpisah, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksekutif. Kebijakan Umar bin Khattab ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab memang seorang negarawan dan administrator yang bijak. Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, sehingga pemerintah dapat berjalan dengan baik dan membawa kepada kemaslahatan umat Islam. Selanjutnya itu kebijakan sosial Umar bin Khattab dalam bidang sosial antara lain sangat perhatian
terhadap kondisi rakyat serta berupaya memberikan pelayanan serta perlindungan bagi penduduk yang beragama non-muslim sekalipun pemberlakuan istihad dan penetapan kalender Islam. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab itu sangat memperhatikan rakyatnya pada saat itu, memberikan pelayanan serta perlindungan bagi penduduk yang beragama non-muslim. Dan alhamdulillah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya perjelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.